di Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kutai Kampar setelah Ramadan dan Idul Fitri. Dan kajian perdana kita pada malam hari ini adalah kajian Tabligh Akbar An-Nadwah bersama Imam Besar Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kutai Kampar Al-Mukarram Buya Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh LCMA. Bapak Ibu sekalian, program kajian Tabligh Akbar An-Nadwah ini berlangsung dalam 2 sesi. Sesi pertama pada maghrib sampai menjelang masuk waktu salat Isya, dan sesi kedua ba'da Isya berlangsung lebih kurang 30 menit ke depannya. Kita bagi dalam 2 bahagian. 15 menit bahagian pertama lanjutan materi dari Buya, dan 15 menit kedua sesi tanya jawab dari jemaah, pendengar dan pemirsa kepada imam besar kita seputar materi yang diangkat pada malam hari ini. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita simak bersama kajian bersama Buya kita kepada Al-Mukarram Buya Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh LCMA. Waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walaka syukru walaka thana'ul hasan al-jamil kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita selalu basahi bibir kita, lidah kita menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, dan ini adalah konsekuensi daripada orang beriman. Orang beriman itu konsekuensinya adalah apa yang dikatakan oleh Allah, memerintahkan mereka: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Tuhanmu. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak sekali. Kemudian
bertasbihlah kepadanya di seluruh waktu, pagi, sore, siang, malam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tanda kita itu adalah orang yang berakal, bahwa tanda bahwa kita ini adalah ulul albab. Bangga kita kalau disebut dan masuk kelompok ulul albab. Maka tandanya adalah bahwa kita senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azaban nar." Zikir ini tentu kita selalu sebut dan kita ucapkan dengan lisan kita, hati kita, jiwa kita, raga kita. Semuanya itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini saya mengingatkan kepada kita bersama apa yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan, di bulan Syawal, yang mana bulan Syawal ini merupakan bulan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah bulan bergembira, bulan yang mana Bapak Ibu sekalian kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berbahagia. Maka ini adalah bulan hari raya kita, maka Yaum Idul Fitr. Kemudian sini juga bulan ketaatan, karena kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah khusus di bulan Syawal ini. Kemudian juga untuk kita ketahui bahwa bulan Syawal ini termasuk bulan daripada bulan haji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Haji itu dilaksanakan pada waktu atau bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka apa bulan-bulan yang telah Allah tentukan untuk haji? Bulan haji itu ada 3. Pertama sekali adalah Syawal, yang kedua adalah Zulqa'dah, yang ketiga adalah Zulhijjah, dan Zulhijjah itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi waktu haji atau bulan haji itu 2 bulan 10 hari. Maka kalau sudah masuk 1 Syawal berarti sudah masuk bulan haji. Maka begitu juga rentetan rukun Islam kita. Maka rukun Islam yang keempat adalah puasa. Setelah puasa haji. Maka begitulah urutan waktunya. Setelah puasa langsung 1 Syawal itu bulan haji. Oleh karena itu barang siapa yang selesai Ramadan 1 Syawal Idul Fitri itu berangkat dia ke Mekah. Kemudian di miqat dia memasang kain ihram dan berniat, ya Allah, aku berniat ihram untuk haji. Asah ihramnya itu. Dan dia menunaikan ibadah haji. Cuman masalahnya kalau dia hanya berniat haji saja, maka hajinya jatuh ifrat nanti. Maka dia menahan larangan ihram sampai nanti melontar jamrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka dia memakai kain ihram dan menjaga larangan ihram 2 bulan 10 hari. Kalau 1 Syawal dia berangkat, sah hajinya, sah. Kemudian juga kalau dia mengambil haji, umpamanya haji qiran. Haji qiran dia niatkan ketika di miqat, aku berniat untuk labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Jadi aku berniat untuk haji dan umrah sekaligus. Juga sah, maka namanya haji qiran. Maka orang seperti ini juga menahan ihram nanti sampai 10 Zulhijjah, sampai dia melontar jamrah Aqabah.
pada pagi 10 Zulhijjah, atau dia umpamanya tanggal 1 Syawal berangkat. Saya lihat nih banyak yang berangkat ke Mekah di bulan Syawal dia. Kalau dia bertahan sampai haji sampai tanggal 8 Zulhijjah, maka dia bisa melaksanakan namanya haji tamattu. Maka kalau dia berangkat besok umrah, saya lihat banyak besok yang berangkat umrah ini. Bahkan orang Mengkinang banyak berangkat umrah besok. Maka apa kalau seandainya berniat dia dari miqat ihram umrah, langsung pergi dia ke Mekah, apakah dari Madinah dia atau umpamanya dari pesawat melewati daerah Yalamlam, maka dia berniat ketika itu niat umrah, langsung di Mekah dia, kemudian tinggal dia di Mekah setelah melaksanakan umrah sampai tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 nanti selesai dia umrah besok itu, lalu dia sampai tanggal 8 ihram kembali dan dia niatkan niat haji tanggal 8 itu, dan tanggal 8 langsung dia menuju ke Mina untuk hari tarwiyah, atau dia langsung tanggal 8 sore itu ke Padang Arafah untuk siap-siap wukuf besok tanggal 9-nya. Maka orang seperti ini hajinya jatuh tamattu. Tapi kalau ada nanti di antara jemaah yang Syawal ini berangkat dia umrah, tapi setelah umrah balik dia ke tanah air, kemudian umpamanya dia dapat jatah haji tahun ini, porsi haji, berangkat dia umpamanya di bulan Zulqa'dah, pertengahan kah atau awal Zulqa'dah berangkat dia haji. Kalau dia kemarin di bulan haji dia sudah umrah Syawal. Sekarang apakah kalau seandainya dia haji terhitung hajinya tamattu dengan umrah yang kemarin, padahal dia sudah pulang kampung, maka tidak terhitung lagi tamattu. Maka kalau seandainya dari miqat berangkat Zulqa'dah itu sudah pulang ke negerinya, lalu dia berniat haji saja, maka hajinya jatuh sebagai haji ifrad namanya. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa Syawal ini adalah bulan haji. Baik, maka di bulan Syawal ini apa yang perlu kita diingatkan Bapak Ibu sekalian, ingatkan diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali tentu kita memperdalam syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan Allah izinkan kita untuk melewati, menikmati, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang mana itu merupakan waktu yang sangat istimewa. Sepanjang tahun yang kita lalui itu bulan yang paling mulia, sepakat semuanya umat Islam, ulama mengatakan adalah bulan Ramadan. Maka bulan ini sudah kita lalui dan kita isi, maka berbahagia orang yang mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Maka kita disuruh berbahagia Idul Fitri, tapi kebahagiaan kita bukan dengan kepergian Ramadan. Pergi Ramadan kita makan kembali, bukan minum kembali, bukan itu yang kita bahagiakan. Tetapi yang kita bahagiakan adalah karena Allah izinkan kita untuk memasuki, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memasuki Ramadan, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengisinya, melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari. Kemudian di malam harinya kita melaksanakan qiyamul lail dan memperbanyak ibadah. Maka orang inilah yang berhak untuk berbahagia. Tetapi kalau kepergian Ramadan itu sendiri, bagi orang yang subur iman dalam hatinya, maka dia pasti bersedih kalau kepergian Ramadan. Apa yang dia sedihkan? Apalagi kalau dia ingat mulai dari awal Ramadan banyak sekali kekurangan, kelalaian yang terjadi dalam kehidupannya dalam mengoptimalkan Ramadan. Kemudian sedihnya apa? Karena dia juga tidak tahu apakah dia akan sampai umurnya kepada Ramadan yang akan datang atau tidak. Maka dipastikan bahwa orang-orang yang beriman itu kalau kepergian Ramadan itu sedih ya. Tapi dia sisi dia bergembira, gembira bahagia dengan Idul Fitri karena dia sudah mengisi Ramadan dan diberikan kesempatan. Maka ini yang pertama, syukur. Maka syukur itu diantaranya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Maka syukur itu Bapak Ibu sekalian ditunjukkan dengan apa? Tentu dengan memperkuat lagi ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu kata Ibnu Qayyim, pertama akui bahwa kita ini sampai terakhir puasa Ramadan kemarin adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah maunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah katakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu mau, Allah mau, tetapi yang akan berlaku adalah apa maunya Allah. Banyak orang kemarin yang mau beribadah selama Ramadan ini, tapi kehendak Allah sudah mendatangkan, artinya ajalnya sudah datang dan Allah panggil, Allah cabut nyawanya, sehingga apa, tak sampai Ramadan dia pun sudah meninggal dunia. Padahal keinginannya apa? Mungkin menggebu-gebu keinginannya untuk masuk Ramadan. Alhamdulillah kita mau, dan apa yang kita mau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu disyukuri. Maka dengan bersyukur ini salah satunya gembira kita, bahagia kita dengan nikmat Allah. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita beri buat komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita syukuri. Dengan apa? Meningkatkan ketaatan kepadanya. Karena Allah berjanji apabila kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat ini. Itu yang pertama, memperdalam syukur kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah mari kita memperbanyak sebagai tradisi ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan, jangan kita merasa sudah atau puas dengan ibadah kita, kemudian Bapak Ibu sekalian apalagi merasa sempurna, apalagi ujub dengan ibadahnya ataupun takabur dengan ibadahnya, maka tidak boleh. Apa tradisi setiap setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita iringi ibadah kita itu, kita barengi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang selalu saya ingatkan setiap awal Syawal ini adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah di zamannya. Maka ketika dia menjadi khalifah di zamannya, dia menginstruksikan kepada seluruh gubernur yang ada di wilayahnya di awal Syawal ini, supaya para gubernur itu mengumumkan kepada seluruh rakyat di awal Syawal ini supaya mereka memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara zikir dan doa istighfar yang perlu dibaca yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Begitu juga doa-doa taubat yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, taubat para nabi, para anbiya, para salihin. Di antaranya doa yang dibaca oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian juga doa yang dibaca oleh Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kemudian baca doa di akhir surah Al-Baqarah, yang mana ini juga termasuk ayat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kita membacanya setiap malam sebelum tidur, yaitu 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Itu isinya, akhir surah Al-Baqarah itu doa. Doa itu berbanyak dibaca di awal bulan Syawal ini. Apa doanya? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kenapa kita banyak baca doa-doa seperti ini di bulan Syawal ini? Inilah tradisi kaedah ibadah. Setiap selesai ibadah, maka baringi dengan istighfar.
bagaimana juga solat. Maka setelah solat, setelah kita selesai salam, apa yang kita baca Bapak Ibu sekalian, yaitu istighfar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung kita membaca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kenapa? Apa rahasianya? Kok setiap selesai ibadah kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar? Rahasianya Bapak Ibu sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ibadah, perintah-perintahnya. Maka apabila kita melaksanakan ibadah itu, dan Allah ketika memerintahkan ibadah itu kepada kita, Allah minta ibadah itu supaya kita laksanakan sesempurna mungkin. Maka seperti perintah Allah, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal yang kamu bisa. Kalau bisa sempurna. Tapi Bapak Ibu sekalian, mungkinkah kita sempurna dalam melaksanakan ibadah kita? Tak mungkin. Pasti banyak sekali kekurangan dalam ibadah kita itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Maka di antara Bapak Ibu sekalian, seperti ibadah puasa, Allah sudah jelas-jelas mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jangan dipahami, hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Bertakwa itu jangan ditunggu setelah Ramadan, tetapi sedang puasa itu, takwa itu sudah harus kita praktekkan. Oleh karena itu, kalau kita puasa tetapi tidak ada takwa, maka puasa kita bisa sia-sia. Maka di dalam ceramah saya sudah saya jelaskan, seperti dalam bulan Ramadan kemarin, puasa itu kan menahan diri. Yang kita tahan, apa yang diperintahkan Allah kita untuk menahan diri dalam Ramadan itu selama Ramadan, siang Ramadan. Di dalam ayat puasa itu Allah jelaskan cuma tiga perkara saja. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Jadi kalau sudah terbenam matahari, silakan kalian berhubungan suami istri, silakan makan, silakan minum. Batasannya kapan? Sampai terbit fajar. Berarti kalau sudah terbit fajar, jangan kalian lagi berhubungan suami istri, jangan makan, jangan minum. Ketiga cuma menahan makan, menahan minum, menahan daripada berhubungan suami istri. Tapi yang Allah inginkan dari menahan tiga itu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dengan menahan tiga perkara ini, maka kamu bertakwa. Artinya apa? Kamu mampu melaksanakan seluruh perintah dan menghindari seluruh larangan. Di menahan yang tiga ini supaya efeknya itu seluruh larangan kita hentikan. Itulah sebabnya puasa bukan hanya hakikat puasa yang sebenar-benar puasa, bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi mulut juga puasa daripada berbicara yang diharamkan Allah, mata juga puasa dari memandang melihat hal-hal yang diharamkan, kemudian juga telinga juga puasa daripada mendengar hal-hal yang diharamkan Allah, kemudian juga pikiran hati puasa daripada memikirkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka apabila makan ditahan, minum ditahan, tidak berhubungan suami istri, tapi mulut juga berbohong, mulut juga memfitnah, mulut juga Bapak Ibu sekalian mencaci, menghina, maka apa yang terjadi? Maka terjadi kekhawatiran kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Salah satu penyebabnya yang disebutkan Rasulullah, man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Artinya apa? Dosa mulut. Kalau tidak puasa mulut seseorang dari berbohong, begitu
juga daripada sikap melakukan amal-amal maksiat, padahal dia puasa, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Karena di sini berarti Bapak Ibu sekalian, apa efeknya? Maka di sini pertama sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa berbohong sedang puasa tidak membatalkan puasa, tapi oleh ulama hanya itu termasuk sunat. Kalau ada orang mencuri sedang puasa Ramadan, batal puasanya, tak batal puasanya. Tetapi kalau dia tak mampu menahan hal-hal yang haram itu, maka puasanya bisa jadi tidak ada pahalanya. Kemudian puasa tadi tidak bisa berefek kepada menghapuskan dosa-dosanya. Tapi Allah sayang, Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kepada kita setelah Ramadan ini amalan-amalan, supaya kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan atau yang terabaikan oleh kita selama Ramadan tadi bisa ditutupi. Maka bagaimana caranya? Salah satunya di bulan Syawal ini kita perbanyak istighfar. Istighfar itu makna katanya, kalau kita kan bahasanya mohon ampun, sebenarnya hakikat maknanya istighfar itu mohon ditutupi. Karena puasa kita banyak bolong-bolongnya, banyak hal-hal yang kita lakukan sedang puasa, hal-hal diharapkan. Maka saya dalam majelis-majelis ilmu ini, kalau saya tanya jemaah, ada di antara bapak kemarin selama Ramadan, selama puasa tak berbohong sama sekali? Pasti tidak ada. Ada di antara bapak ibu sama sekali tak ada menceritakan orang menggunjing selama Ramadan. Tidak ada kita yang lepas. Ada di antara kita pandangannya tidak jatuh kepada yang haram sama sekali. Masya Allah. Kalau ada itu luar biasa. Tapi kebanyakan kita berpuasa, tapi mulut tak puasa. Tapi Allah sayang, Allah kepengen memberikan kepada kita pahala yang sempurna. Oleh karena itu bagaimana? Setiap selesai ibadah, walaupun banyak ibadah kita itu kekurangan-kekurangannya, maka Allah berikan syariat bagaimana supaya menutupi kekurangan-kekurangan itu. Maka salah satunya kemarin tentu Bapak Ibu adalah dengan membayar zakat fitrah. Itu pertama kemarin. Dan itu setelah terbenam matahari baru wajibnya. Maka ketika Rasulullah menjelaskan kewajiban zakat fitrah, Rasulullah jelaskan apa hikmahnya, apa maksud membayar zakat fitrah itu. Rasulullah sebutkan dua hal. Pertama, tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafasi. Yang kedua, wa tu'matan lil masakin. Dua hikmah maksud daripada zakat fitrah itu. Subhanallah. Jadi Allah ketika Rasulullah juga ketika menyebutkan sebuah perintah kewajiban, Allah jelaskan apa maksudnya, apa hikmahnya. Untuk apa kalian bayar zakat fitrah? Maka di sini maka terasa ketika kita disuruh bayar zakat fitrah, lalu Bapak Ibu dijelaskan apa maksud hikmahnya, dengan hikmah itu terasa oleh kita bahwa perintah itu bukan beban tetapi kebutuhan. Nah kita menyadari tidak ada puasa kita yang sempurna, maka bagaimana menutupi kekurangan itu? Disuruh kita bayar zakat fitrah. Kena zakat fitrah tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan diri orang yang berpuasa. Apanya yang dibersihkan? Puasanya. Berarti puasa kita banyak dicampuri oleh hal-hal apa di antaranya? Minal lagwi, hal-hal yang lagha, yang tidak bermanfaat. Banyak detik-detik waktu ibadah puasa kita kemarin cerita yang tidak bermanfaat. Habis Bapak Ibu waktu Ramadan, padahal itu waktu-waktu yang mahal. Kadang-kadang menonton, melihat, mata kita melihat sesuatu tak ada pahala sama sekali, yang sia-sia. Telinga kita mendengar ucapan-ucapan yang sia-sia, banyak sekali. Yang kedua, yang pertama sia-sia. Maka sia-sia itu Bapak Ibu sekalian, itu kufur nikmat. Karena Allah berikan kesempatan kepada kita waktu istimewa, lalu kita buang-buang saja. Yang kedua, warrafas. Warrafas ini adalah dosa, bohong, fitnah, kemudian gunjing, hina, mencaci. Semuanya itu adalah rafas, kata-kata yang keji, perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karena itu orang-orang yang puasa bisa terjerumus, tapi Allah berikan terapi. Rasulullah berikan terapi bagaimana membersihkan puasa kita dari hal-hal kotoran-kotoran itu.
adalah zakat fitrah. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya lagi? Maka memperbanyak istighfar. Berarti dengan dosa-dosa tadi yang kita lakukan banyak bolong-bolong. Bagaimana cara menutupinya? Istighfar. Maka perbanyak istighfar dan doa-doa tobat di awal bulan puasa ini. Ini adalah kasih sayang Allah. Sebagaimana buat, maka kita ini optimis ya dengan ibadah-ibadah itu. Maka laksanakan itu. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan kita sombong. Maka setelah sholat, assalamualaikum, jangan pergi saja. Istighfar dulu. Nah tahu itu tak terima sholat kita tidak. Karena itu minta kepada Allah. Pertama akui. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita silap, abai, lalai, apalagi berbuat salah dalam kehidupan, apalagi di saat-saat ibadah kita berbuat dosa, itu adalah suatu hal yang wajar sebagai kita manusia biasa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kepengin dari kita ini sudah berdosa tak mau mengakui lagi, sudah berdosa sombong lagi. Kemudian Bapak Ibu sudah berdosa, kerjanya tak semenggah kata orang kita, angku pula. Ini tidak disenangi oleh Allah. Tetapi yang Allah senangi apa? Pertama sekali, semakin banyak ibadahnya semakin tawadhu kepada Allah. Semakin banyak ibadahnya semakin merasa kekurangan. Semakin berusaha dia optimal, bukan semakin merasa jago, tetapi merasa banyak sekali kekurangan. Apalagi dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kita merasa sudah sempurna dengan ibadah kita. Maka iringi, setiap kita selesai beribadah, maka iringi dengan pengakuan kita kepada Allah bahwa ibadah kita itu penuh dengan kekurangan. Katakan kepada Allah, maka mana istighfar itu adalah, ya Allah, ini yang bisa kupersembahkan kepadamu, optimal yang ku bisa, dan saya akui ya Allah banyak sekali kekurangan. Maka sayyidul istighfar itu ada pengakuan. Maka di situ apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Di situ ada pengakuan, aku ulaka bi ni'matika alayya. Saya mengaku nikmat-Mu banyak ya Allah. Sudah Kau berikan umur, kesempatan kepadaku untuk Ramadan. Saya puasa. Tapi apa? Wa abu ulaka bi dzambi. Tapi dosaku banyak. Kelalaianku, kesalahanku banyak ya Allah. Faghfirli. Maka ampunkan, tutupi seluruh dosa-dosaku itu ya Allah. Dan aku yakin ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Itu sayyidul istighfar itu luar biasa. Kalau sayyidul istighfar itu Bapak Ibu banyak dibaca, minimal baca pagi, baca sore. Salah satu yang perlu diingatkan, dan itu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, satu hikmah daripada sayyidul istighfar itu adalah Bapak Ibu sekalian mengantisipasi. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dalam hidupnya sebelum dia mati, berpisah nyawa ini, ruh ini dari badan, tapi akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, langsung masuk surga. Tapi Bapak Ibu, apalagi di zaman sekarang, kita melihat Bapak Ibu kematian mendadak banyak sekali. Sedang berjalan mati, sedang nyetir mati, sedang olahraga mati. Kadang-kadang tak sempat Bapak Ibu jumpa dengan orang. Pas kita sakarat, banyak orang sekarang sakarat, orang tak ada sekitar dia. Bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah? Karena itu ketika sakarat, kalau kita terbaring, maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW kita mendekati orang-orang yang sedang sakarat. Kemudian di antara adabnya, dekatkan kepada dia orang-orang yang dicintainya. Untuk apa? Untuk mentalkin ke telinganya kalimat la ilaha illallah. Ucapkan kepada bapak kita, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Maka adabnya kalau sudah dalam sakarat itu diucapkan yang la ilaha illallah, sudah kita diam saja sampai nyawanya pergi nanti, sehingga terakhir kata-katanya
illallah. Kemudian ngomong lagi dia, dibisikkan lagi. Begitu sampai terakhir kalam ucapannya itu la ilaha illallah. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tabrakan di jalan, siapa yang mentalkin kita? Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengajarkan kepada kita satu terapi lagi. Bagaimana supaya kita langsung masuk surga ketika kita mati, sekalipun tidak sempat akhir kalam kita la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, jangan lupa setiap pagi kamu baca Sayyidul Istighfar. Rugi orang tak menghafal Sayyidul Istighfar. Jangan lupa setiap sore kamu mengucapkan Sayyidul Istighfar. Maka apa kata Rasulullah? Barang siapa di pagi hari mengucapkan Sayyidul Istighfar, lalu mati dia di siang hari, langsung masuk surga. Dakhalal jannah. Itulah gantinya. Kemudian barang siapa yang mengucapkan di sore hari, yaitu setelah asar sampai maghrib, mati dia malamnya, ketabraklah, mungkin dia macam-macam, mendadaklah, tak sempat orang mentalkin. Banyak orang sekarang mati sudah tahu, tiba-tiba mati. Banyak orang tidak tahu sekarang, Bapak Ibu tidak peduli ini orang sedang sakarat atau tidak. Kadang orang napas begini-gini, tapi tidak ada yang tahu bahwa dia sedang sakarat. Tidak sempat, tiba-tiba dia pergi langsung. Oleh karena itu kita sendiri yang menjaga diri kita, bagaimana supaya kita itu mati dakhalal jannah. Maka Sayyidul Istighfar pagi sore. Begitu juga Sayyidul Istighfar ini di bulan Syawal, kita mohon kepada Allah supaya seluruh ibadah kekurangan puasa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah setelah kita minta ditutupi seluruh kekurangan itu, maka jangan lupa kita berdoa supaya diterima. Baru kita minta diterima. Jangan langsung minta terima aja. Padahal kekurangan banyak, minta dulu. Minta ampun dulu atas seluruh kekurangan. Maka kalau Bapak Ibu umumnya Bapak kepala dinas disuruh bupati buat perencanaan apa, maka apa supaya perencanaan yang kita buat itu diterima, maka apa kata kita? Minta maaf kita lupa. Ini yang bisa saya wah, tolong Pak diterima. Apalagi dengan Allah memerintahkan kita suatu perintah, ya Allah ini yang bisa saya lakukan, inilah maksimal yang bisa saya usahakan ya Allah, dan akui kekurangannya banyak ya Allah, banyak. Oleh karena itu saya mohon ya Allah supaya semua kekurangan itu Engkau tutupi ya Allah. Setelah itu apa? Tolong terima. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu doa ucapan selamat yang diriwayatkan dari ulama-ulama salaf dalam rangka Idul Fitri ini, apa ucapan selamat mereka? Ucapan mereka bukan selamat hari raya tidak begitu. Yang diriwayatkan dari mereka, yang maksud dari mereka apabila mereka bertemu di suasana hari raya ini, yang mereka ucapkan antara sesama mereka, taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar. Semua berdoa untuk dirinya, untuk semuanya, untuk kamu, minna wa minkum. Kita sambung, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kan sekarang kita bicara dengan orang, maka setiap ucapan-ucapan Idul Fitri kita tutup dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena itulah yang tertinggi. Kalau sudah Allah terima, pertama Allah tutupi semuanya, kemudian Allah terima tobat kita, kekurangan kita ditombok oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan. Setelah itu diterima, Allahu akbar. Itulah puncak kenikmatan yang kita raih dalam Ramadan ini. Maka di Syawal ini kita amalkan banyak-banyak berdoa. Jangan berdoa hanya untuk sendiri, tapi juga doakan saudara kita. Maka kenapa saling antara sesama kita, taqabbalallahu minna wa minkum, seluruh orang berdoa untuk kita. Allahu akbar. Barangkali saya tidak mustajab doa saya, tapi Bapak mendoakan saya, dan Bapak adalah orang yang mustajab doanya. Apalagi dalam kondisi mustajab, barangkali sedang puasa dia, Allahu akbar, lalu doakan ya supaya semua ibadah saya diterima Allah. Jadi jangan kita bakhil berdoa ya, dan mendoakan saudara kita itu juga doa untuk diri kita. Kalau kita mendoakan orang lain, malaikat yang tampil untuk mendoakan kita. Maka di
dalam Bapak Ibu sekalian sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan apabila seorang mendoakan saudaranya, Allah kirim langsung malaikat untuk mengaminkan doanya, dan malaikat itu sendiri mendoakan wa laka misluhu, untukmu juga bagi apa yang kau doakan untuk saudaramu itu juga yang Allah berikan untuk Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kita sambung setelah Isya apa yang kita perlu lakukan di bulan Syawal ini. Jadi syukur perdalam, kedua tadi perbanyak istighfar, kemudian perbanyak doa supaya Allah terima. Ulama salaf dulu, generasi salaf berdoa supaya diterima ibadah Ramadan 6 bulan setelah Ramadan, tak berhenti mereka berdoa. Kita kadang-kadang baru 6 Syawal hilang, dah lalu berdoa. Gitu. Karena saking percayanya, Allahu Akbar. Karena itu kata ulama dulu bahwa apa? Kesungguhan mereka berdoa kepada Allah supaya diterima seluruh amalan mereka itu lebih dahsyat dari kesungguhan mereka dalam beramal itu sendiri. Sungguh mereka beramal itu berjuang, tapi setelah itu mereka juga bersungguh-sungguh mendoakan kepada Allah supaya diterima, sama dengan kesungguhannya dalam beramal. Begitu takutnya mereka kepada Allah, jangan-jangan amal mereka tidak diterima, maka mereka berdoa. Begitu juga kita Bapak Ibu sekalian, di Syawal ini ya kita perbanyak doa, dan kita cukupkan menjelang Isya ini, dan insyaallah kita sambung setelah Isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.